Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Wadi Salular Tutorial. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saya pribadi Edi atau Mas Edi atau bisa disebut New Edi Salular Tutorial. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan saya mewakili seluruh keluarga dan kerabat saya pribadi. Saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf, dan apabila ada salah kata-kata di step by step untuk tutorial yang saya berikan, saya juga minta maaf. Jika ada keliruan, saya juga minta maaf. Jadi saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri di tahun 2023 ini. Semoga kita selalu diberi kasih kesehatan, keberkahan, dan keselamatan atas perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Oke, di kesempatan kali ini saya ada servisan handphone yang sudah saya bongkar sebelumnya, yaitu rencananya untuk proses penggantian touchscreen dan juga ada perbaikan di bagian lapisan LCD yang seperti kemasukan minyak atau ada bercak minyak atau bercak air di dalam LCD, teman-teman. Dan sedangkan untuk ini adalah spare partnya, yaitu touchscreen buat handphone yaitu iPhone XR, teman-teman. Ini adalah touchscreen. Kalau touchscreen itu jelas ada fleksibel beserta juga kaca touchscreen sama frame atau bezelnya. Dan ini adalah unit handphonenya yang sudah saya bongkar sebelumnya. Dan untuk kalian apabila menanyakan bagaimana cara tutorial pembongkaran awal, kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi, karena sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang perbaikan handphone iPhone XR ini, teman-teman. Oke, di tahap ini adalah bagian fleksibel touchscreen yang saya tunjuk, dan kita siapkan alat separatornya, yaitu tujuannya untuk memisahkan fleksibel touchscreen-nya. Kita gunakan untuk karter atau bisa disebut silet yang saya gunakan. Jadi kita gunakan karter yang tajam dan tipis khususnya untuk mencari celah seperti ini. Untuk mencari celah seperti ini itu harus ekstra hati-hati ya, teman-teman. Untuk mengambil lapisan pada fleksibel touchscreen itu harus ekstra hati-hati, jangan sampai salah seset. Apabila salah seset nanti bisa menyebabkan lapisan polaris atau LCD pun ikut rusak, teman-teman. Oke, jika sudah mendapatkan celah seperti itu tadi, kita siapkan alat separatornya untuk sebagai penghangat, dan juga kita siapkan untuk kawat yang saya gunakan ukuran 0,03 mili. Untuk panasnya sendiri untuk alat separator, apabila saat proses memisahkan fleksibel touchscreen atau lapisan touchscreen itu saya menggunakan panas di angka kecil atau sedang, teman-teman, di angka 50 sampai 60. Oke, di bagian ini kita lepas untuk di bagian memisahkan lapisan touchscreen-nya. Jadi untuk fungsi touchscreen sama kaca touchscreen itu beda ya, teman-teman. Kalau kaca touchscreen ya gelas atau kacanya saja. Sedangkan untuk touchscreen itu yang berfungsi untuk kita sentuh atau sebagai layar sentuh. Jadi sudah ada perbedaan dan juga sudah ada fungsinya sendiri, teman-teman. Setelah kita memisahkan lapisan fleksibel touchscreen, ini kondisi LCD-nya sangat tipis ya, teman-teman. Tapi untuk bahan LCD-nya sendiri itu terbuat dari bahan kaca. Berbeda sama tutorial yang kemarin itu atau yang barusan itu saya memperbaiki touchscreen yaitu iPhone 11 Pro Max. Itu beda kualitas LCD-nya, teman-teman. Untuk iPhone 11 Pro Max itu LCD-nya menggunakan bahan yang seperti elastis, jadi lentur, beda sama LCD seperti ini. Untuk iPhone XR ini menggunakan LCD bahan kaca seperti layar AMOLED pada umumnya ya, teman-teman. Setelah kita memisahkan untuk lapisan touchscreen, kita bersihkan dulu sisa-sisa lemnya. Jadi di tahap ini saya kasih tips, apabila kalian kesulitan memisahkan atau membuang sisa lemnya,
Kalian bisa tatakin LCD-nya ke alat separator mumpung alat separatornya masih hangat teman-teman, yaitu untuk mempermudah eh, membuang sisa lemnya. Oke, di tahap ini apabila kita sudah memisahkan fleksibel touchscreen atau lapisan touchscreen seperti ini bentuknya. Untuk lapisan touchscreen sendiri itu sangatlah tipis ya teman-teman, berbentuk mika atau plastik. Dan selanjutnya kita siapkan untuk cairan pertamax sama tisu kering biasa, yaitu untuk memisahkan atau membersihkan sisa-sisa lem yang terdapat di bagian LCD. Kita bersihkan sampai sebersih mungkin, jangan sampai ada sisa lem yang masih menempel. Dan selanjutnya, sebelum kita proses pemasangan, kalau saran saya usahakan kita tes terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi setelah kita memisahkan LCD dari kaca touchscreen beserta memisahkan fleksibel touchscreen-nya, serta kita tes LCD yang kita kerjakan dan juga fungsi dari touchscreen yang kita akan gunakan. Jadi kita tes juga untuk touchscreen yang baru, yaitu untuk agar memaksimalkan pengerjaan agar tidak dua kali kerja teman-teman. Kalau bisa kita berusaha mengerjakan satu kali kerja itu bisa berhasil ya teman-teman, agar tidak mengulang kembali pengerjaan karena resikonya sangat tinggi untuk pengerjaan penggantian touchscreen seperti ini. Oke, kita nyalakan infonya dan kita cek kualitas LCD-nya. Alhamdulillah masih tampil, tapi sayang sekali LCD-nya itu ada flek seperti cairan seperti itu ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya untuk LCD-nya tidak cacat, tidak ada flek dompel ataupun flek bergaris. Jadi alhamdulillah LCD-nya terselamatkan. Jadi nanti kita tinggal yaitu proses pengerjaan LCD atau lapisan LCD yang kemasukan minyak atau kemasukan air. Oke, setelah kita tes untuk fungsi touchscreen masih bisa berfungsi dengan normal, dan kita sekarang akan proses yaitu mengerjakan pada lapisan LCD yang kemasukan cairan. Kita simpan dulu untuk touchscreen-nya, dan di bagian ini kita kerjakan di bagian lapisan dalam LCD pada iPhone XR. Oke, di bagian ini kita siapkan solder ya teman-teman, yaitu untuk memisahkan fleksibel lampu LED-nya. Oke, kita kasih tatakan yang tujuannya untuk menghindari risiko agar tidak bikin cacat pada LCD. Kita gunakan solder yaitu untuk memisahkan fleksibel lampu LED-nya atau lampu LCD-nya atau backlight-nya. Oke, setelah kita lepas untuk lampu backlight-nya, kita siapkan untuk LCD bangkai atau LCD bekas yang sudah tidak terpakai. Ini adalah LCD sama persis serinya. Kalau saran saya serinya atau tipe serinya harus sama ya teman-teman. Kita bisa mengambil LCD rongsokan yang sudah tidak terpakai ataupun LCD yang sudah rusak. Jadi kalau LCD yang bagus ya eman sekali teman-teman, sayang sekali kalau kita bongkar. Jadi kita berusaha untuk mengambil atau memanfaatkan LCD bekas yang sudah tidak terpakai atau LCD yang sudah rusak. Oke, kita lepas dulu untuk di bagian fleksibel lampu LED-nya. Oke, usahakan setelah kita kasih fluk, setelah kita melepas fleksibel lampu LED-nya, kita bersihkan sisa fluknya ya teman-teman, yang tujuannya agar nanti bisa bersih untuk lapisan LCD-nya. Sekarang kita untuk proses yaitu mengambil atau memisahkan backlight-nya atau bagian lampu LCD berserta yaitu lapisan LCD-nya teman-teman. Kita gunakan untuk panas alat separator secukupnya saja, nggak usah terlalu panas. Oke, selanjutnya kita pelan-pelan mencari celah seperti ini, yang tujuannya untuk mengambil lapisan LCD dari LCD bekas ini teman-teman. Oke, sudah mendapatkan celah, kita angkat pelan-pelan saja, nggak usah terlalu buru-buru, yaitu tujuannya agar lapisannya masih bersih teman-teman. Oke, kita angkat pelan-pelan beserta lampu LED LCD ya teman-teman. Jadi untuk lampu LED atau fleksibel lampu LCD-nya itu nempel jadi satu sama backlight-nya atau lapisan LCD-nya. Oke, untuk kalian apabila kesulitan pengerjaan seperti ini dan juga tidak ada stok LCD kanibalan, kalian bisa membeli lapisan backlight-nya karena sudah banyak yang jual teman-teman. Itu jauh lebih mudah tanpa kita membongkar sana sini atau memisahkan lapisan dari LCD bekas teman-teman.
Oke, di bagian ini kita lepas lapisan LCD yang kita kerjakan. Oke, pelan-pelan saja, nggak usah terlalu buru-buru agar tidak kejatuhan atau tidak bikin lapisan LCD-nya itu kotor dan kemasukan debu. Oke, setelah kita memisahkan lapisan backlight-nya dari LCD yang kita kerjakan, usahakan LCD-nya itu bersih ya teman-teman. Dan ini adalah lapisan LCD backlight-nya yang mengambil dari LCD bekas tadi. Sekarang kita presisikan dulu. Usahakan untuk menekannya nggak usah terlalu keras teman-teman, yang penting bisa menempel dulu, karena resikonya sangat tinggi apabila kita menekan terlalu keras, itu bisa menyebabkan LCD-nya pecah atau rusak teman-teman. Oke, selanjutnya kita memasang yaitu di bagian fleksibel lampu LED-nya. Kita gunakan solder secukupnya saja dan kita bersihkan dari sisa fluknya. Kita bisa melapisi yaitu di bagian fleksibel lampu LED-nya dengan cara menggunakan solasi anti ground. Oke, jika sudah selesai jangan senang dulu. Di tahap ini kita sebelum proses untuk pemasangan touchscreen, kita pengetesan dulu teman-teman. Jadi untuk prosesnya ini tahap demi tahap. Kalau kalian menanyakan prosesnya kok di tutorial segampang itu dan tutorialnya kok secepat itu, karena prosesnya itu yang asli sangatlah panjang teman-teman, mungkin butuh berjam-jam. Apabila kalian menanyakan kalau di tutorial kok kelihatan mudah dan gampang tapi tarifnya itu mahal, karena prosesnya sangatlah panjang dan resikonya juga sangat tinggi teman-teman. Jadi saya mohon maaf apabila para pelanggan atau yang bukan teknisi yang mungkin belum paham. Saya mohon maaf apabila kalian menanyakan sesuatu yang mungkin dikira mudah, ternyata tidak semudah itu. Kalian bisa belajar dengan tutorial seperti ini agar memahami betul bagaimana cara pengerjaannya. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk tutorialnya, yaitu pemasangan touchscreen. Jadi setelah kita pengetesan sudah sukses, kita bersihkan dulu LCD dari sisa debu dan kita proses pemasangannya. Seperti biasa, pemasangan ini secara manual teman-teman, karena saya tidak menggunakan alat paper remover. Apabila kalian sudah menggunakan alat paper remover, silahkan digunakan semaksimal mungkin teman-teman, karena saya bikin tutorial dengan cara manual. Apabila kalian yang mungkin para teknisi pemula yang mungkin, mohon maaf, yang mungkin belum mempunyai alat paper remover ataupun belum mampu membeli alat paper remover, kalian bisa belajar dengan teknik manual seperti ini. Nggak terlalu mudah juga nggak terlalu sulit teman-teman, yang penting kita bisa belajar dan tetap semangat. Apabila kita gagal, tetap harus semangat untuk terus mencoba dan terus belajar teman-teman. Jangan patah semangat apabila kita mendapatkan kegagalan, karena kegagalan adalah suatu keberhasilan yang tertunda. Oke, di tahap ini kita proses untuk pemasangan secara manual dengan cara kita pijit secara halus dan kita dorong secara halus. Kita presisikan untuk LCD-nya, usahakan sepresisi mungkin sama touchscreen ya teman-teman. Oke, setelah kita pasang untuk touchscreen-nya, kita lanjut untuk pengetesan ulang. Jadi ini pengetesan berulang-ulang ya teman-teman. Kalau saya bilang jujur, pengerjaannya prosesnya sangat panjang sekali. Jadi kita pisah, kita bongkar, kita pasang kembali, kita tes kembali, dan kita bongkar lagi, dan kita pasang touchscreen yang baru, dan kita bersihkan lagi, kita tes lagi teman-teman. Jadi prosesnya sangat panjang sekali. Oke, di tahap ini kita tes setelah kita berhasil untuk penggantian yaitu backlight atau lapisan LCD-nya sudah berhasil, dan ini adalah spare part yang sudah kita pisahkan, yaitu memisahkan glass atau kaca touchscreen, bezel atau frame, dan juga memisahkan yaitu lapisan touchscreen beserta lapisan backlight atau lapisan LCD-nya. Sudah selesai untuk penggantian lapisan backlight atau lapisan LCD beserta maksud saya memisahkan fleksibel touchscreen-nya, dan juga sudah berhasil untuk pemasangan touchscreen yang baru.
Sekarang kita tahap untuk perakitan teman-teman, karena tutorialnya belum sampai di sini saja. Karena belum kita merakit infonya. Jadi kita rakit ulang untuk infonya. Kita pasang semua spare partnya, jangan sampai ada yang lupa teman-teman. Oke, jika sudah terpasang semua, kita lepas untuk plastik di bagian fleksibel touchscreen, kita presisikan ke LCD. Oke, dan kita buang untuk plastik atau stiker warna biru. Oke, kita tempelkan jadi satu ke bagian antara fleksibel touchscreen ke bagian fleksibel LCD teman-teman. Oke, sudah selesai untuk perakitan LCD-nya dan kita tinggal proses perakitan atau pemasangan terakhir. Sengaja saya melindungi di bagian komponen pada LCD menggunakan solasi anti ground. Tujuannya hanya buat pengaman saja teman-teman. Oke, jika sudah selesai semua, kita pasang untuk fleksibel touchscreen dan fleksibel LCD beserta fleksibel speaker atas, dan kita pasang untuk penutup atau pelindung di bagian fleksibelnya. Oke, di tahap akhir kita proses untuk perakitan atau pemasangan baut, dan jangan lupa untuk kita kasih segel yaitu untuk menggaransinya. Oke, kita pasang untuk LCD-nya. Untuk perakitannya alhamdulillah sudah selesai dan ini adalah hasil akhirnya teman-teman. Kita akan cek untuk pengecekan ulang secara detail untuk hasil apa yang kita kerjakan dari awal sampai selesai. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Kita coba nyalakan dulu infonya dan kita akan coba untuk pengecekan LCD-nya. Oke, handphone sudah menyala dan kita cek LCD-nya. Hasilnya bersih atau tidak teman-teman. Alhamdulillah setelah penggantian lapisan LCD kembali bersih dan LCD-nya pun masih menggunakan original dari bawaan. Dan untuk touchscreen-nya masih bisa berfungsi dengan sangat normal sekali ya teman-teman. Karena untuk di bagian fleksibel dari bawaan touchscreen atau touchscreen dari bawaan LCD ini itu sudah rusak ya teman-teman. Jadi untuk fungsi touchscreen kadang bisa kadang tidak. Dan setelah kita kerjakan, kita cek ulang secara detail mulai dari fungsi touchscreen itu sendiri, yang touchscreen sudah kita ganti yang baru harus kita tes ulang, dan juga kualitas gambar LCD yang setelah kita mengganti lapisan LCD atau backlightnya. Dan juga jangan lupa untuk pengetesan kameranya. Alhamdulillah hasil kamera sangat bersih, jernih, dan sangat tajam karena masih menggunakan LCD yang originalnya teman-teman. Oke, untuk tutorial kali ini yaitu perbaikan LCD iPhone XR tanpa kita mengganti LCD, cukup kita penggantian touchscreen dan juga backlight atau lapisan LCD-nya. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Semoga tutorial kali ini bisa dan selalu bermanfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya para pemula semuanya. Oke, jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.